Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal P3K Guru PAI part 4 bersama info kita YA. Sebelum kita membahas latihan soal PPPK Guru PAI ini, alangkah baiknya teman-teman guru semuanya like dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal latihan PPPK lainnya dari channel info kita YA. Terima kasih. Soal nomor 1, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pembelajaran remedi. Kita perhatikan di sini ada dua kunci, yaitu menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Jadi hasil analisis dan ketuntasan belajar. Jadi jawabannya adalah B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Soal nomor 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang pejuang dan sekaligus sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa terbesar. Dilahirkan di Jombang, Jawa Timur, 10 April 1875 dan meninggal 25 Juli 1947. Berikut ini merupakan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecuali ... A. Menggelorakan semangat juang melawan penjajah. B. Mendorong agar umat Islam Indonesia tidak bermazhab. C. Membentuk organisasi Masyumi sebagai wadah perjuangan. D. Melakukan reformasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi. E. Merumuskan doktrin-doktrin Islam sesuai perkembangan zaman. Jawabannya langsung saja adalah B. Mendorong umat Islam Indonesia tidak bermazhab. Nah, di soal ini tidak hanya membahas perjuangannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tapi ada 4 poin yang bisa teman-teman ambil dan diingat atau dihafal. Yang pertama, beliau adalah pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, beliau adalah pendiri NU. Yang ketiga, tanggal lahir beliau adalah 10 April 1875 dan ada juga tanggal wafat beliau. Soal nomor 3, puasa yang diharamkan adalah puasa terus-menerus tanpa berbuka. Ini disebut dengan puasa A. Wisol, B. Salsal, C. Daud, D. Senin Kamis, E. Bid. Jadi puasa yang diharamkan adalah A. Puasa wisol atau puasa terus-menerus tanpa berbuka. Sedangkan yang B, puasa salsal, ini tidak ada ya puasa salsal. Ini hanya mengecoh karena namanya hampir sama dengan wisol. Nah, lalu puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa lagi, sehari tidak, dan seterusnya. Sedangkan puasa Senin Kamis itu adalah puasa Senin puasa dan hari Kamis juga berpuasa. Sedangkan puasa Yaumul Bid itu adalah puasa di pertengahan bulan. Soal nomor 4. Alvan, Roshid, dan Andi tergabung dalam kelompok belajar. Hari Ahad mereka akan belajar bersama. Karena ada sesuatu, yaitu neneknya sakit, hari Sabtu sore Roshid mengikuti orang tuanya ke rumah nenek. Karena neneknya sudah membaik, hari Ahad pagi Roshid minta izin kepada orang tuanya dan neneknya untuk hadir di kelompok belajarnya. Perilaku Roshid tersebut menunjukkan ... A. Sikap kerja keras. B. Usaha Roshid yang ulet. C. Berusaha memenuhi permintaan. D. Sikap bertanggung jawab. E. Roshid cepat tanggap. Langsung saja jawabannya adalah D. Sikap bertanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab ini adalah suatu tindakan yang secara sadar
yang mampu melaksanakan tugas serta kewajibannya terhadap diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan juga kewajiban terhadap Allah. Jadi benar jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Sholat tahiyatul masjid artinya A. Menghormati masjid, B. Memerdekakan masjid, C. Menyayangi masjid, D. Mendekatkan diri ke masjid, E. Memakmurkan masjid. Tahiyatul masjid artinya A. Menghormati masjid, karena tahiyat itu artinya hormat, masjid tempat sujud. Jadi yang benar adalah A. Menghormati masjid. Soal nomor 6. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah A. Hasanah, B. Karimah, C. Mahmudah, D. Nakliyah, E. Hikmah. Jadi jawabannya langsung saja E. Hikmah. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik dan menghindarkan dari yang buruk. Jadi suatu prinsip akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah menghantarkan kepada kebaikan dan menghindarkan dari yang buruk, yaitu hikmah. Soal nomor 7. Perhatikan wacana berikut ini. Ahmad akan melangsungkan pernikahan dengan Fatimah. Ahmad sedang kuliah di Madinah dan Fatimah di Indonesia. Pada saat melaksanakan ibadah umroh, Pak Amin, ayah Fatimah, bertemu dengan Ahmad untuk mengakadkan atau menikahkan anaknya dengan Ahmad. Teman Ahmad yaitu Farhan dan Fahri sebagai saksi. Setelah membaca wacana tersebut, tentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut berikut alasannya. A. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri mempelai perempuan. B. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dihadiri penghulu. C. Pernikahan tersebut sah karena secara usia keduanya telah memenuhi syarat. D. Pernikahan tersebut sah karena sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. E. Pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukunnya. Sebenarnya jawaban D itu benar jika pertanyaannya berkaitan dengan urusan hukum negara, tetapi kurang tepat jika berkaitan dengan syariat. Karena ini dalam pertimbangan hukum syariat, maka kita lihat dari segi syariatnya, bukan hukumnya, yaitu pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi rukunnya. Sedangkan rukun pernikahan itu ada 4, yaitu mempelai wanita, mempelai laki-laki, saksi, dan wali. Sedangkan pengantin wanitanya ada, tetapi tidak muncul begitu. Tapi semua rukunnya sudah terpenuhi. Soal nomor 8. Alumni SMPN 5 mengadakan reuni. Beberapa orang guru menghadiri acara tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa hikmah menghormati guru, kecuali A. Ilmu yang diperoleh menjadi berkah, B. Akan selalu didoakan guru, C. Mendapat keuntungan material, D. Lebih mudah memahami pelajaran, E. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Jadi A, B, D, dan E itu adalah beberapa hikmah menghormati guru. Jadi yang bukan C, mendapat keuntungan material. Soal nomor 9. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar A. Agar saling menghormati, B. Agar hidup berdampingan, C. Agar menyebar di muka bumi, D. Agar saling mengenal, E. Agar memahami bahwa ada yang unggul dan ada yang lemah. Jawabannya adalah li ta'arofu, D. Agar saling mengenal. Soal nomor 10. Perhatikan narasi di bawah ini. Adi mengerjakan ujian dengan jujur. Anton melaksanakan sholat duha pada waktu istirahat pertama. Kabul mengambil mangga milik tetangga.
Fatimah membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Qasim memberitahu aib Hasan. Dari narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Karim dilakukan oleh. Jadi sebelumnya Al-Karim itu salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Mulia. Maksudnya perilaku dari 5 tokoh tersebut yang mencerminkan dia beriman kepada Allah yang Maha Mulia itu adalah C. Adi, Anton, dan Fatimah. Soal nomor 11, Rasul yang menerima wahyu yang berupa suhuf adalah A. Nabi Isa alaihi salam, B. Nabi Nuh alaihi salam, C. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, D. Nabi Zakaria alaihi salam, E. Nabi Ibrahim alaihi salam. Langsung saja jawabannya adalah E. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi yang menerima suhuf itu ada 5. Yang pertama Nabi Adam berjumlah 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syith berjumlah 50 suhuf. Yang ketiga Nabi Idris 30 suhuf. Yang keempat Nabi Ibrahim 10 suhuf. Dan yang kelima Nabi Musa 10 suhuf. Soal nomor 12, di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan syirik adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mayit diampuni Allah, B. Meminta bantuan dukun, C. Memakai jimat, D. Menggelar ritual ruatan, E. Mempercayai kata peramal nasib. Jadi perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah atau menduakan Allah, bahkan mentigakan Allah. Karena sebenarnya Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Jadi yang bukan termasuk perbuatan syirik adalah A. Berziarah kubur dan mendoakan agar dosa si mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 13. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai menapak kemajuan, diawali dengan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan. Penterjemahan ini diawali dengan titik-titik. A. Perkenalan Islam dengan budaya Yunani atau Romawi. B. Munculnya para ahli bahasa asing di wilayah Islam. C. Semakin terlatihnya tentara khalifah Islam. D. Kemampuan ulama dalam membimbing umat. E. Datangnya cendekiawan asing ke wilayah Islam. Jawabannya adalah C. Semakin terlatihnya tentara khalifah Islam. Soal nomor 14, hadis dan ijtihad. Masing-masing sumber hukum Islam tersebut memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. Berikut ini yang merupakan fungsi hadis adalah A. Menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. B. Merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Ini jelas salah karena sumber hukum utama adalah Al-Quran. C. Merupakan penjelas hukum ijtihad yang multitafsir. Ini kebalik ya, sebenarnya ijtihad yang menjelaskan hadis. D. Merupakan sumber hukum Islam terpenting ketiga. Salah karena yang ketiga adalah ijtihad. E. Merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Ini juga salah karena mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu adalah A. Menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Soal nomor 15. Ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah A. Madinah, B. Damaskus, C. Khartoum, D. Syam, E. Baghdad. Langsung saja, ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah B. Damaskus. Damaskus ini terletak di Suriah. Soal nomor 16. Penulis kitab At-Tibyan yang menerangkan maksud sumpah dalam Al-Quran adalah A. Ibnu Qayyim, B. Ibnu Al-Arabi, C. Ibnu Al-Jauzi, D. Ibnu Malik, E. Ibnu Kabir. Jawabannya adalah
Penulis kitab At-Tibyan yang menerangkan maksud sumpah dalam Al-Quran adalah A. Ibnu Qayyim. Saya sarankan jika ada soal seperti ini, itu silahkan dihafal dan atau diingat ya teman-teman semuanya. Soal nomor 17, keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat kecuali titik-titik. A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah. D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga. E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Langsung saja jawaban itu sudah pasti. A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Saya sarankan jika ada soal seperti ini agak panjang, itu langsung baca kalimat terakhir atau perintahnya. Karena ini bisa menghemat waktu. Termasuk soal nomor 18 ini bisa langsung dibaca di kalimat terakhir. Soal nomor 18, tren pergaulan dapat membawa remaja kepada hal-hal yang merusak masa depannya. Oleh karena itu, keluar aturan yang melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di bawah ini termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah A. Sebagai pengetahuan. B. Untuk memperluas wawasan. C. Mengetahui cara memilih berpakaian. D. Terhindar dari perbuatan keji. E. Dapat memberitahu orang lain. Hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah D. Terhindar dari perbuatan keji. Soal nomor 19. Tahkin di Dauniyatul Jandal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan A. Asy'ariyah, B. Syiah, C. Qadariyah, D. Khawarij, E. Jabariyah. Jawabannya adalah Khawarij. Sedangkan Khawarij itu apa? Khawarij adalah aliran yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya dan keluar dari agama Islam. Sedangkan Asy'ariyah adalah disandarkan pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sedangkan yang aliran Syiah adalah aliran yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam. Aliran Qadariyah adalah kelompok yang tidak mempercayai takdir, hanya melakukan ikhtiar namun melupakan tawakal kepada Allah. Sedangkan aliran Jabariyah adalah kelompok yang hanya bertawakal kepada Allah namun menafikan atau meniadakan ikhtiar. Soal nomor 20. Sebutan untuk 7 surat panjang dalam Al-Quran disebut titik-titik. A. Al-Mathani. B. Juz akhir. C. Juz amma. B. As-Sab'ut Tiwal. E. At-Tobur. 7 surat panjang dalam Al-Quran disebut As-Sab'ut Tiwal. Sedangkan As-Sab'u itu berasal dari bahasa Arab yang artinya 7, tiwal atau tuwal itu panjang. Jadi jawabannya adalah As-Sab'ut Tiwal. 7 surat panjang ini apa saja? Yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-A'raf, surat Al-An'am, surat Al-Maidah, dan surat Yunus. Soal nomor 21. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun menaatinya dan mempersilahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu.
D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah untuk berkurban pada setiap hari raya. Di awal saya sudah menjelaskan arti hikmah, yaitu sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Jadi kebaikan yang dapat diambil jika kita beriman kepada Rasul adalah B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Soal nomor 22, karena emosional seorang suami menceraikan istrinya untuk yang kedua kalinya. Setelah 4 bulan kemudian, suami menyesali perceraian tersebut. Cara rujuk yang benar dalam persoalan tersebut adalah A. Suami datang ke mantan istrinya untuk melaksanakan akad nikah kembali dengan terpenuhi rukunnya karena masa idahnya sudah selesai. B. Suami mendatangi mantan istrinya dengan memohon maaf secara tulus dan ikhlas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. C. Suami mengajak mantan istrinya untuk berdamai di depan kantor urusan agama disaksikan oleh keluarganya masing-masing. D. Suami datang kembali kepada istrinya dengan mengemukakan maksudnya dan disaksikan oleh keluarganya masing-masing. E. Suami dan mantan istrinya berdamai dan saling memaafkan serta dikuatkan dengan surat perjanjian di atas materai. Perlu diketahui masa idah itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk wanita menopause itu masa idahnya 3 bulan. Untuk wanita yang masih mengalami haid itu masa idahnya 3 kali suci. Untuk wanita hamil masa idahnya sampai melahirkan. Nah, di sini hanya disebutkan setelah 4 bulan tanpa menyebutkan masa idahnya masih atau tidak. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa masa idahnya itu masih ada. Jadi jawabannya adalah D. Suami datang kembali kepada istri dengan mengemukakan maksudnya dan disaksikan oleh keluarganya masing-masing. Soal nomor 23, transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan, tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pembeli, disebut A. Kirot, B. Khiyar, C. Salam, D. Ji'alah, E. Hiwalah. Jawabannya adalah C. Salam. Sedangkan kirot itu artinya kerjasama bagi hasil. Khiyar itu adalah memilih atau berhak memilih untuk meneruskan jual beli atau tidak. Sedangkan ji'alah adalah upah karena dapat menemukan barang, menyembuhkan, dan lain-lain. Hiwalah adalah pengalihan penagihan hutang. Soal nomor 24. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Daud nomor 4310 dari Abdullah bin Amr bin As tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa titik-titik. A. Munculnya Dajjal. B. Munculnya binatang melata. C. Bumi tertutup kabut. D. Matahari terbit dari barat. E. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Pergeseran kutub itu adalah tanda-tanda kiamat, yaitu D. Matahari terbit dari barat. Soal nomor 25, Amira diajak orang tuanya menghadiri undangan makan siang pamannya. Setelah berbincang-bincang, mereka menuju ruang makan dan makanan dengan prasmanannya telah disediakan bibinya. Sikap yang baik Amira pada saat akan memulai makan siang adalah A. Langsung mengambil makanan untuk dirinya. B. Berdiri mengantri di depan ayahnya. C. Langsung berdiri mengantri paling depan. D. Tetap duduk sampai semua hadirin selesai makan.
E. Mendahulukan yang lebih tua. Jawabannya adab ketika makan dan ada yang lebih tua itu adalah E. Mendahulukan yang lebih tua. Terima kasih sudah belajar bersama channel Info Kita YA. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal PPPK lainnya dari channel Info Kita YA. Semoga kita semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.